Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Bapak Kepala BIN, Kepala BPKP, para gubernur, bupati, wali kota, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Polres, Kodam, Kodim, Polda tentu saja. Saya singkat saja. Begini, tadi pidato Presiden maupun Menko Ekonomi itu membuat gambar tentang proyeksi. Coba langsung ke halaman 2 aja. Proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional di halaman 2. Nah, di situ sudah ada angka proyeksi setiap tahun yang ini sebenarnya lama dihitung. Tetapi sekarang ini tahun 2023 ada semacam kekhawatiran karena terjadi apa yang disebut perfect storm, bencana ekonomi yang sempurna. Akan terjadi inflasi tadi Presiden, deflasi, kemudian situasi geopolitik, perang Ukraina dan Rusia, yang semua itu akan mengancam kita, termasuk sekarang sudah ada 47 negara tadi yang antri menjadi pasien IMF untuk menyembuang. Nah, sementara kita ada 4 lembaga ekonomi dunia yang meramalkan atau memprediksi Indonesia itu tidak akan mencapai target-target seperti ada di situ itu. Misalnya ADB, World Bank, IMF, OECD itu menyatakan Indonesia itu paling tinggi nanti antara 47 sampai 5 keempat lembaga keuangan dunia ini. Sementara kita memproyeksikan itu 5,3 atau sampai 5,3 sampai 5,5. Nah, oleh sebab itu agar kita menghadapi itu semua perlu ke halaman berikutnya ada faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi kita yang harus kita genjot menghadapi perfect storm itu tadi. Pertama, kita seringkali mengalami tumpang tindih peraturan. Aturan yang satu dengan yang lain secara hukum itu sering berbenturan dan itu menghambat. Yang kedua, kondisi politik yang tidak stabil. Nah, oleh sebab itu ini supaya diperhatikan, kita menjaga kondisi politik tahun 2023 ini. Misalnya tadi yang disebutkan oleh Bapak Presiden, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama. Itu mungkin ada satu kelompok kecil merasa terintimidasi, didiskriminasi, tetapi itu akibatnya besar bagi kondisi politik nasional kita. Karena itu terkadang itu mengundang kelompok lain untuk melakukan aksi-aksi balasan. Dan kebebasan beragama, berkeyakinan, beribadah itu adalah jaminan yang paling dasar. Salah satu jaminan yang paling dasar diberikan oleh konstitusi. Dan itu bisa memancing ke kisruhan politik, misalnya seperti itu. Pemilu, kalau pengelolaannya tidak profesional bisa menimbulkan keributan. Seperti yang kemarin ada ribut-ribut sedikit tentang partai yang lolos dan partai yang tidak lolos. Itu ribut, itu untung bisa segera diselesaikan. Kemudian korupsi, saudara. Korupsi juga ini terus menjadi hambatan bagi kita. Banyak kalau kita melihat korupsi di tempat kita ini hampir setiap saat terjadi. Kalau tidak ada berita di Jakarta, ada berita di sana. Kalau di sana tidak ada, di sana ada. Hampir setiap hari. Dan kita tadi Presiden itu waktu berbicara sedikit dengan saya, coba katanya Pak Menko, saya pernah bicara dengan Presiden Amerika. Tidak ada di dunia ini
negara yang menangkap para koruptor lebih besar dari Indonesia terhadap pejabat-pejabat tingginya. Ketua DPR masuk, wakil ketua DPR masuk, menteri masuk, gubernur masuk, wali kota masuk, bupati masuk, DPRD masuk. Tidak ada yang sebanyak di Indonesia. Tetapi indeks persepsi korupsi kita tidak membaik. Ya, naiknya setahun indeksnya 1 gitu. Kadang-kala turun lagi, naik lagi. Sama dengan penegakan hukum lainnya. Nah, oleh sebab itu, ke halaman terakhir, yang harus kita lakukan, mari kita lakukan jaminan keamanan. Memberi jaminan keamanan, saudara, kita mungkin perlu juga memberi apresiasi kepada Polri yang pada awal tahun 2022 itu memberi kontribusi terbesar bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah karena keamanan. Kalau rata-rata kepercayaan publik itu 76 kepada pemerintah, pada waktu itu Polri sudah 87 kalau tidak salah, di atas rata-rata kepercayaan publik. Sehingga 76-nya itu banyak yang di bawahnya sektor-sektor lain. Nah, tetapi pada bulan Juli turun drastis ketika terjadi peristiwa Sambo. Agustus, September mulai naik lagi dan sampai sekarang mulai naik lagi, tapi belum mencapai titik optimal yang pernah dicapainya. Nah, oleh sebab itu kita harus jaga ini yang ke depan. Kemudian kepastian hukum. Ya, kepastian hukum itu tadi kita seringkali menghadapi pertanyaan tentang kepastian hukum. Sesuatu yang sudah selesai di sini ternyata tidak selesai di sana. Sesuatu yang sudah diputus pengadilan ternyata tidak bisa dieksekusi di lapangan. Suatu yang sudah diputus oleh hakim dengan putusan A, besok muncul putusan untuk objek yang sama B. Sehingga ini menjadi masalah juga bagi pembangunan hukum kita ke depan. Kemudian stabilitas politik. Nah, sekarang akhirnya saya ingin mengajak kita untuk menutup ini presentasi saya yang singkat ini gini. Saudara, kita harus bisa belajar dari Orde Baru. Bagaimana hebatnya Orde Baru itu bangkit di tahun 66. Karena ketika ekonomi sedang terpuruk, Angkatan Darat yang berkuasa pada saat itu mengeluarkan resolusi dari hasil seminar di Bandung yang menyatakan kalau ingin membangun ekonomi, nomor 1 adalah stabilitas politik. Sehingga pada waktu itu tata politik dilakukan, kepastian hukum mulai dibangun, ekonomi tumbuh pesat sampai akhirnya mendapat pujian dari berbagai dunia. Di bidang pangan mendapat penghargaan dari Badan Pangan Dunia. Pertumbuhan ekonominya termasuk 2 negara besar yang mencapai 7 lebih yaitu RRT dan Indonesia, yang lainnya di bawah itu. Itu di mana Orde Baru. Tetapi saudara, jatuhnya Orde Baru juga tragis di tahun 98. Karena apa? Di dalam proses pembangunan stabilitas politik itu tumbuh secara pelan-pelan otoriterisme dan KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga ketika terjadi resesi pada tahun 97, fundamental ekonomi kita lemah, politik kita juga yang semula sangat hegemonik dilawan kemudian oleh rakyat, jatuh. Nah, kita harus belajar dari itu. Apa yang terjadi di zaman Orde Baru itu? Pertama, mafia perkara. Perkara bisa diatur. Bisa dibeli ke pengadilan, bisa dibeli ke polisi, bisa dibeli ke jaksa. Itu
sehingga pada waktu itu ada mafia pengadilan. Nah, itu jangan diulangi. Yang kedua, memeriksa misalnya bagian proyek-proyek yang sedang berjalan. Proyek yang sedang berjalan itu diganggu. Diperiksa, ini ada korupsinya, ada ininya, diperas. Sehingga kita pemerintah sekarang juga membuat kebijakan. Iya kan? Sudah membuat kebijakan pemerintah kalau proyek sedang berjalan belum selesai, jangan diawasi dengan pendekatan pidana korupsi. Sudah ada kesepakatan itu aparat pemeriksa internal pemerintah dulu. Kalau sedang berjalan kepala dinasnya dipanggil, bupatinya dipanggil, gubernurnya dipanggil. Sementara kontrak-kontrak sedang berproses. Lalu alasannya agar tidak korupsi. Tetapi di balik itu ada bayaran yang ditarik, bagian-bagian dari proyek. Iya kan? Oke. Gitu. Saya sahkan ini, saya anggap tidak ada apa-apa, tapi nanti yang proyek itu perusahaan itu. Yang proyek itu perusahaan itu. Saya dapat bagian segitu, kira-kira begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi karena itu mengganggu investasi itu. Dan itu juga yang menyebabkan inflasi. Uang tidak bergerak kan dari pemerintah, dari berbagai Pemda. Banyak laporan yang seperti itu. Itu yang dulu terjadi di zaman Orde Baru. Jangan diulangi. Kita tuh reformasi sebenarnya mau menghentikan yang begitu. Ada tawar-menawar perkara. Ada misalnya kalau aparat penegak hukum salah, tapi dia sengaja membuat salah kan dapat keuntungan tertentu, dibawa ke pengadilan, dia minta dikalahkan. Aparat penegak hukumnya minta dikalahkan, biar aja kami kalah katanya. Selesai perkaranya. Sehingga tidak maju dengan penuh keyakinan ketika dia berhadapan dengan aparat penegak hukum ketika membela kepentingan aparat penegak hukum itu sendiri. Tidak maksimal menghadapi pengadilan, dibiarin aja gitu. Karena dia misalnya sudah mendapat sesuatu. Nah, itu yang dulu banyak terjadi, bertumpuk di Orde Baru. Memberi izin bertumbang tindih yang banyak sekali itu. Pemerintah sekarang ini sedang menangani masalah izin usaha perhutanan. Ini sama Pak Atef. Betapa saudara banyak sekali itu lahan-lahan yang dikuasai oleh pengusaha tanpa sertifikat selama bertahun-tahun, uangnya ratusan miliar masuk pengusaha tanpa ada pajaknya, tanpa ada surat-suratnya. Dia tidur di Singapura hanya nirma uang setiap hari. Sementara negara disedot dari situnya. Saya katakan kalau ini terjadi bertahun-tahun, tentu ini bukan hanya kesalahan pengusaha. Pasti pejabatnya juga. Terjadi misalnya 20 tahun lalu, sudah berapa kali ganti menteri, kok terjadi terus? Kok bersambung, kok tidak diketahui gitu. Sehingga pemerintah lalu merasa harus takluk, ya kok dibiarin ya. Dibiarin ya sudah, diberi pengampunan tapi dengan denda. Tapi saya katakan itu pejabatnya harus dicari. Waktu saya ketua MK, betapa daerah pemerintah itu memberikan izin usaha dengan tumpang tindih. Sudah diberikan oleh bupati sebelumnya, datang bupati baru diberikan lagi, terjadi perkara. Ada yang setiap kabupaten itu dijatah, lahanmu boleh sekian, kamu boleh memberi izin usaha. Tapi lebih dari yang dijatahkan. Karena setiap ada pilkada baru, ada izin baru kepada promotor baru. Mohon izin Bapak Menteri. Habis ya? Waktu kurang 1 menit. Ya baik, kalau begitu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus luar biasa atas arahan Bapak Menteri yang sangat konkret dan lugas.